Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Denny Excel. Tetap semangat, kita belajar lagi karena belajar sekarang berguna kemudian. Langsung saja pada pembelajaran kali ini, apa yang akan kita bahas, simak terus videonya dan mari kita budayakan untuk menonton sampai selesai. Baik, eh, langsung pada topik pembahasan tanpa berbasa-basi. Di sini sudah saya siapkan. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa rumus dasar di video sebelum-sebelumnya. Nah, ini merupakan bagian lanjutan-lanjutan lain daripada video saya sebelumnya. Jika ada keinginan untuk belajar terus, tunggu terus video ini sampai selesai. Kita belajar Excel dari nol, dari dasar sampai tingkatan kita bisa membuat sebuah aplikasi atau sampai tingkat mahir. Baik, apa yang akan kita pelajari pada topik kali ini? Pertama yaitu mengenai ranking. Mengenai ranking ini biasanya ranking ini akan dijumpai oleh para guru, khususnya para guru ya, mengurutkan suatu nilai atau suatu rentang nilai ya. Sini mau cari, andaikan ada data yang sebanyak ini contohnya cuma saya buat 13 seperti contoh sebelum-sebelumnya. Tapi bagaimana kalau misalkan datanya banyak, mau dicari siapa yang nilai tertinggi? Maka rumusnya adalah menggunakan rumus rank atau ranking. Nah, rumus rank ini di dalam video ini insya Allah kita akan belajar juga tip-tip dan trik bagaimana cara bekerja di dalam Excel dengan metode cepat. Langsung pada rumusnya seperti biasa kita masukkan, kita ketik sama dengan tulis rank ya. Di sini sudah, kalau saya memakai Microsoft Office 2010, sini sudah ada tanda seru ya. Artinya sudah tidak direkomendasikan lagi, tidak recommended, tapi masih bisa dipakai begitu ya Bapak Ibu. Baik, di sini ada sintak. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa sintak itu aturan ya, aturan daripada rumus yang telah ditentukan oleh Excel ini sendiri. Selanjutnya dari sintak ini kita diberi petunjuk selain daripada aturan, artinya ini merupakan petunjuk. Nah, ketika sintaknya keluar number di sini, itu yang dipinta artinya adalah nomor ini, sel. Nah, kemarin di dasarnya kemarin kita sudah mengenal bagian-bagian sel. Nah, sel yang mana yang ingin kita ketahui rankingnya atau nomor urutnya, begitu ya. Oke, selanjutnya titik koma. Kalau di komputer saya titik koma, atau bisa juga dengan koma ya, sesuai dengan pengaturan di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing. Jika tidak berjalan rumusnya bisa diganti dengan koma ya. Sini saya menggunakan titik koma.
Baik, setelah itu number, ref. Di sini ada referensi. Referensinya adalah rank. Kalau ini tulisannya rank, itu referensinya apa? Ini, ya. Referensinya rank ini. Oke, setelah rank itu, di sini akan saya tambahkan sedikit trik menambahkan absolut, rumus absolut atau lambang dolar. Bagaimana itu lambang dolar? Apa gunanya lambang dolar? Atau membuat rumus itu menjadi absolut. Lambang absolut ini apa gunanya? Untuk mengunci. Jadi rumusnya itu ketika kita geser dia tetap, begitu ya Bapak Ibu. Oke, sehingga keluar angka dolar seperti ini, ya. Setelah keluar angka dolar ataupun di sini, di situ ada order yang keluar 0 atau descending, yang satu ascending. Nah, apa itu descending atau ascending? Nah, kalau ascending, as itu artinya dari kecil ke besar, artinya kita mengurutkan nilai yang kecil jadi ranking 1, begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan yang 1. Tapi kalau kita menggunakan yang 0, jadi nilai yang paling tinggi itu akan dijadikan sebagai nomor satunya, atau kita bahasanya bahasa Inggrisnya artinya ascending adalah dari kecil ke besar. Kalau descending itu dari besar ke kecil. Baik, begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang mana Pak? Yang mana Bang? Yang mana Kak? Yang kita pakai adalah 0 atau descending. Kita menggunakan descending. Oke, setelah itu kita tutup kurung, tekan enter. Ya, begitu ya. Di sini keluar angka 2. Angka 2 artinya ini sudah ranking kedua. Setelah itu kita tarik ke bawah sesuai data yang dibutuhkan. Oh iya, di sini Bapak Ibu saya bagikan trik. Bagaimana Pak? Ada nggak cara untuk mempercepat narik ke bawah atau scroll, mendrag ke bawah? Cara cepatnya adalah begini. Klik sel yang dituju. Setelah kita memasukkan rumus seperti ini, klik selnya, lalu klik ketika ada tanda tambah seperti ini, tanda tambah hitam, tinggal klik 2 kali. Ya, seperti itu. Ingat ya, saya ulang. Jadi misalkan seperti ini. Nah, tinggal klik 2 kali. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini masih banyak sekali rentang jarak. Banyak sekali jarak. Bagaimana supaya diperkecil lagi tabelnya? Baik, di sini saya tambahkan trik. Kemarin bisa ditarik seperti ini untuk menyesuaikan, atau seperti ini. Ini manual. Nah, ada trik lain, yaitu dengan cara mengklik di bagian ini. Ada tanda panah ke kiri dan tanda panah ke kanan, begini. Nah, diklik di sini 2 kali, double klik. Ingat ya, klik itu yang yang bagian kiri. Nah, ini saya kasih contoh, ini mouse. Nah, jadi pegang mouse seperti ini ya Bang. Jadi kita menggunakan yang telunjuk. Nah, ini yang ini. Oke, jadi itu diklik 2 kali. Nah, itu klik. Kalau misalkan klik kanan, itu kita menggunakan yang kanan, begitu ya Bapak Ibu. Oke, ini benar-benar dari pemula, dari awal benar.
nah di sini, nah ini kita rapatkan juga atau kita rapikan gitu ya, biar semakin kecil. Oke, begitu saja trik, sedikit trik dari saya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kita ingin mengetahui suatu nilai ini ya. Sini juga saya akan jelaskan. Misalkan cari yang ranking satunya berapa nilainya, yang ranking 2-nya berapa nilainya, yang ranking 3-nya berapa nilainya ya. Sekarang kita tuliskan rumusnya, langsung saja ke rumusnya. Apa rumusnya? Yaitu sama dengan lar. Ingat ya, setiap kali kita menuliskan rumus, biasakan menggunakan diawali dengan sama dengan lar, tulisannya large atau lar. Jadi large ini untuk mencari nilai terbesar dari array. Array itu apa maksudnya? Adalah ring, kumpulan sel, sama dengan ring tadi. Nah, ini ya, tuh biasakan kita absolutkan, gunanya untuk ketika kita pindahkan dia tidak berubah, referensi datanya ini tidak berubah. Oke, sekarang kita tutup. K-nya itu kalau di dalam matematika itu N biasanya. Nah, yang keberapa? Nah, gitu. Yang ingin dicari nilai tertinggi nomor satu. Nah, yang ke satu ini yang mana di dalam array ini? Itu maksudnya daripada rumus large. Oke, kita tutup kurung saja, kita coba. Nah, kenapa yang bagian O3 atau yang ke-nya ini tadi, K-nya, K ya, kata kuncinya itu tidak dikunci? Ada tujuannya apa? Yaitu ketika kita tarik begini, dia berubah. Nah, contohnya begitu, seperti ini ya. Maaf, ini saya kosongkan dulu. Nah, ya, kelihatan. Nah, di sini nilainya 75 ini, perhatikan ini 04 O4 ya, sel ke-nya ini, K-nya ini O4, sedangkan yang awalnya adalah O3. Jadi dia tidak terkunci. Nah, gitu. Coba kalau misalkan itu dikunci atau pakai absolut, apa fungsi absolut, kita buktikan. Oke, ini kita absolutkan ya. Oh, maaf ya, maaf, di sini ada. Nah, kita absolutkan dengan F4, kita enter. Ketika kita tarik ya, rumusnya sama semua karena ini diabsolutkan. Jadi fungsi dari absolut itu apa? Kok harus diabsolutkan, dikeluarkan tanda dolar? Boleh menggunakan manual untuk mengabsolutkan suatu rumus, boleh juga dengan menggunakan F4. Shortcutnya atau cara pintasnya yaitu dengan menekan tombol F4. Nah, untuk absolut ya, tapi pada pembahasan ini tidak absolut ya. Untuk yang kasus yang ini tidak diabsolutkan ya. Nah, maaf, ini kita hapus, kita kembalikan ke sini, jangan diabsolutkan. Nah, tuh kita tarik seperti ini. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana mencari namanya. Bagaimana mencari namanya? Nama ini kita menggunakan rumus pencarian. Rumus pencarian dalam suatu tabel, dalam suatu data.
pencarian dalam data ini. Nah, siapa yang bernilai 75 ini, yang bernilai 75 ini siapa? Namanya siapa? Caranya yaitu kita masukkan rumus indeks mat dengan menggunakan indeks kita perhatikan di sini array, ada arraynya itu yang mana? Arraynya itu artinya kolom atau data yang ingin dicari, ya, data yang ingin dicari. Dari mana nariknya? Dari A4 sampai ke L16 ini. Atau boleh kita uji coba, kita blok semua. Saya ulang, A4 sampai ke L16. Oke, jangan lupa dikunci lagi atau dibuat absolut. Nah, rumusnya apa? Row number itu apa? Row itu kan kemarin sudah dibahas bahwa baris, ya, baris ke berapa. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita ulang kembali mengenai pembelajaran index match. Untuk saat ini mungkin sudah cukup panjang waktunya. Di sini saya akan langsung tulis saja, ya. Row numbernya itu kita gunakan ini, ya. Kita gunakan apa namanya? Row number itu gunakan match. Nah, seharusnya di sini, ya, tetapi akan kita cari dulu match-nya. Lookup array-nya apa? Lookup value-nya apa? Lookup value itu maksudnya ini nilainya, nilai yang dicari. Jadinya P yang ketiga. P3 itu yang ini. Nilai yang 75 ini siapa? Nah, itu. Ya, maksudnya begitu, ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya titik koma. Apalagi K4 ini, K4 ini rata-ratanya ini K4 sampai K16, ya. K4 sampai K16. Jangan lupa dikunci lagi atau diabsolutkan. Titik koma lagi. Di sini ada less than, exact match atau greater than. Kita pilih yang exact match. Sesudah itu kita tutup kurung. Kita kasih titik 2. Area number itu yang keberapa? Di sini yang area number. Kita lihat kolomnya, kolom ke-1, kolom yang kedua. Jadi posisi nama itu ada di kolom kedua yang ingin kita cari. Oke, begitu Bapak Ibu. Tutup dan enter. Oh, maaf. Oke, array. Oh, di sini ada yang salah. Nah, ada yang 2 titik komanya. Ya, demikian rumus indeks match-nya. Nah, ke bawahnya tinggal kita tarik saja. Dan di sini keluarlah nama Sulis dan Bayu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai indeks match nanti akan. Demikian video saya kali ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, komen, share,
dan jangan lupa subscribe. Bagaimana yang dikatakan oleh guru saya, Mas Agung, boleh dicek di FB beliau, Agung Full Version, bahwa belajar sekarang pasti berguna kemudian. Terus belajar dan belajar lagi, karena Excel ini tidak ada matinya, tidak ada habisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.